Kerinduan seorang ibu terhadap buah hati tercinta adalah kerinduan terdalam manusia. Dan inilah yang tengah berkecamuk dan mengaduk perasaan Celine Evangelista sejak rumah tangganya goyang diterjang prahara. Sebagai istri, Celine tampil tegar, menepikan ego, serta terkesan menyimpan rapat-rapat tentang apa sebenarnya pemantik konflik. Namun ketika berbicara tentang anak, disitulah ia benar-benar rapuh. Kesedihan tidak lagi tinggal satu atap dengan sang suami, Stefan William, barangkali bisa dialihkan dengan beragam kesibukan. Namun tak bisa melakukan hal-hal sederhana yang dulu rutin dilakukan dengan anak-anak, itu baru persoalan. Terutama ketika anak pertamanya dengan polos melontarkan tanya, mengapa sang ibunda yang begitu dekat dengan mereka tak pulang ke rumah. Dia kayak ngomong, "Mami, kenapa sih kamu nggak pulang? Kenapa kamu di sini?" gitu. "Mami, kenapa sih kamu nggak pulang? Kenapa kamu di sini?" gitu. Did you go from the house? Nanya, "Kenapa kok kamu nggak pulang?" gitu. Terus dia mungkin kangen sama aku gitu kan, karena terlalu banyak urusan di luar, jadinya jarang ketemu dia juga sibuk sama sekolahnya. Terus dia tanya, "Kenapa kok kamu nggak pulang?" Gini. Aku jelasin semua baik-baik sih kalau mami masih kerja dan masih ada urusan di luar, tapi nanti mami pulang gitu. Kan bisa jalan-jalan, traveling sama anak-anak karena sekarang lagi covid kan, jadi aku nggak bisa ngelakuin itu sama anak-anak sekarang. Traveling, jalan-jalan ke mall bareng gitu. Badai persoalan yang menghantam tak benar-benar membuat Celine tenggelam, kecuali saat berbicara tentang anak-anak yang membuatnya disaput getir hingga berurai air mata. Apalagi sejak memutuskan meninggalkan rumah, Celine larut dalam kesibukan di panggung hiburan. Bukan sekedar mengalihkan suasana hati dan mengubur dalam-dalam kesedihan, Celine menyebut ia harus mandiri. Lantas mungkinkah jika hal ini menyeratkan bahwa Celine sudah menopang hidupnya sendiri tanpa biaya dari Stefan William? Keluar apa nih? Enggak sih, bolak-balik aja. Udah berapa lama ya? Apanya nih maksudnya bolak-balik? Bolak-balik itu udah berapa lama? Gak ada sih, aku kan baru pulang dari Bali. Jadi ya di Jakarta, terus nempatin apartemen. Jadi itu kosong, kalau nggak ditempatin nanti berhantu, Mbak. Iya, kalau sebelumnya emang nggak boleh ambil kegiatan di luar karena kan anak juga masih kecil, mungkin terus apa ya, masih nyusuin kan. Sekarang kan udah selesai, jadi bisa ambil kerjaan lagi di luar gitu. Apa karena harus Memenuhi kebutuhan sendiri harus mandiri juga. Ekspresi wajah Celine seperti memendam persoalan yang begitu berat. Di balik senyum dan canda yang sesekali menghiasi wajah, Celine sedikit menguak polemik dengan Stefan. Salah satunya ketika menanggapi akun sosial medianya tidak lagi diikuti oleh sang suami. Selain itu, Celine juga menyebut perasaan cemburu adalah manusiawi sebagai istri. Tapi mungkinkah jika persoalan cemburu saat melihat Stefan memberi kejutan ulang tahun untuk sang mantan kekasih beberapa waktu lalu menjadi akar persoalan yang terus tumbuh dan membesar? Temen aku sih, dia kan cerita, kayaknya lu di unfollow nih, terus banyak komentar juga dari orang, di unfollow, viral kan di Instagram kalau aku di unfollow. Cuma nggak apa-apa, mungkin aku positive thinking aja, itu kepencet kali ya. Harus selalu positive thinking gitu. Ada rasa kecemburuan? Ada rasa kecemburuan? Mungkin manusiawi kali ya, tapi semua di positive thinkingin aja, karena emang semua kita baik-baik aja gitu, semuanya nggak ada apa-apa gitu. Karena negatif thinking atau gimana? Kan negative thinking nggak bagus buat diri sendiri ya kan, jadi ya daripada kita berasumsi jelek terus ke orang juga tenang. Tak ingin tenggelam oleh prasangka, Celine menyebut dengan jarak dan persoalan mereka, ia sudah berjuang sekuat tenaga untuk menemukan solusi. Dan berpisah sementara adalah salah satu cara untuk menenangkan hati dan introspeksi diri. Lantas, tidakkah ada keinginan Celine untuk kembali ke rumah dan berkumpul sebagai satu keluarga seperti dulu? Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga aku itu pasti kan sudah melewati masa-masa usaha, komunikasi, itu pasti udah panjang ya kan. Kita juga berumah tangga udah 5 tahun, jadi semua usaha kan ya sudah diperjuangkan dan sedang diperjuangkan. Whatever will be, itu aja sih. Tapi ya aku cuma berserah sama Tuhan aja. Apapun yang terjadi di dalam hidup aku, itu aku percaya semuanya itu kehendak Tuhan. Nggak ada segala sesuatu tuh yang kebetulan. Itu semuanya udah dirancangkan. Sakit yang aku rasakan, bahagia yang aku rasakan, itu semua berkat dari Tuhan dan aku mensyukuri itu.
Setelah berjuang, Selin menyandarkan segala persoalan kepada Tuhan. Berserah bagaimana takdir menggariskan nasib rumah tangga mereka yang sudah 5 tahun berjalan, Selin menyimpul sejumput harap agar diberi jalan terbaik. Aku minta dikasih ketenangan aja. Setiap kali gue berdoa untuk dilancarin aja semua masalah rumah tangga gue, semoga ada jalan keluar yang baik gitu. Untuk masa depan anak-anakku juga gue minta diberkati dan dilindungi sama Tuhan, supaya semuanya baik-baik aja dan gue nggak membuat kesalahan yang fatal buat anak gue gitu. Oke. Gue juga tahu, tapi berat buat gue karena gue juga cuma manusia kan. Semua masih mau berusaha ya untuk yang terbaik.